Tahun 1254, di kota pelabuhan Venesia yang ramai, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengukir namanya dalam sejarah perjalanan dunia. Marco Polo, ayahnya, Niccolo Polo, dan pamannya, Maffeo Polo, bukanlah orang biasa. Mereka adalah saudagar kaya yang berdagang ke negeri-negeri jauh, melintasi laut dan daratan. Marco kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh cerita tentang petualangan, kapal dagang, dan pertemuan dengan orang asing dari tanah yang eksotis. Namun, Marco tidak tumbuh bersama ayahnya. Saat Marco masih kecil, Niccolo dan Maffeo telah pergi jauh ke Asia, meninggalkan Venesia pada tahun 1260. Mereka menyeberangi Laut Hitam, menembus Asia Tengah, dan akhirnya sampai ke Istana Besar Kublai Khan, penguasa Mongol. Marco dibesarkan oleh ibunya dan kerabat di Venesia, hingga ayah dan pamannya pulang pada tahun 1269, membawa kabar menakjubkan tentang Timur, tentang kekayaan dan kekuasaan Kublai Khan yang luar biasa. Tahun 1271, ketika Marco baru berusia 17 tahun, keputusan besar diambil. Ayah dan pamannya memutuskan untuk kembali ke Istana Kublai Khan. Kali ini membawa serta Marco. Bagi Marco muda, inilah awal perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Perjalanan dimulai dari Venesia menuju Akko, pelabuhan utama di Laut Tengah Timur. Di Akko, keluarga Polo meminta surat pengantar dari Paus Gregorius ke-10 untuk Kublai Khan, sebagai tanda pengakuan dari Gereja Roma kepada penguasa besar Mongol. Dengan surat itu, mereka berlayar ke Hormuz di Persia, lalu meninggalkan jalur laut karena kapal yang mereka temui tidak memadai. Mereka memutuskan menempuh jalur darat, menyusuri jalur perdagangan kuno yang disebut Jalur Sutra, jaringan rute yang menghubungkan Asia Timur dan Eropa. Rombongan Polo menembus tanah Persia, melintasi padang pasir ganas, gunung bersalju, dan dataran tandus Asia Tengah. Perjalanan ini berlangsung selama 3 tahun, penuh bahaya seperti badai pasir, perampok, dan penyakit. Tapi perjalanan itu juga membawa Marco ke dunia baru, ke kota-kota karavan seperti Bukhara, Samarkand, dan Kashgar, tempat pedagang dari berbagai bangsa bertukar barang, budaya, dan pengetahuan. Marco muda mencatat dengan cermat kehidupan yang dilihatnya, bazar yang penuh rempah, kain sutra, dan barang-barang mewah, arsitektur menakjubkan, dan keberagaman bahasa serta adat istiadat. Akhirnya, sekitar tahun 1275, keluarga Polo tiba di istana megah Kublai Khan di Sangdu di utara Tiongkok, setelah menempuh ribuan kilometer. Kublai Khan, cucu legendaris Genghis Khan, adalah penguasa Mongol yang menguasai kekaisaran terbesar pada masanya. Ia terkesan pada keberanian dan wawasan keluarga Polo, terutama Marco yang muda namun cerdas. Kublai memutuskan untuk mengangkat Marco menjadi utusan resmi dan penjelajah kerajaan. Di bawah perlindungan Kublai Khan, Marco melakukan perjalanan ke berbagai penjuru kekaisaran Mongol yang luas, ke Cina Selatan, Burma, India, dan bahkan ke pesisir Asia Tenggara. Marco mencatat sistem pemerintahan Mongol yang rapi, jalur pos dengan kuda cepat, pengumpulan pajak yang terorganisasi, dan sistem birokrasi yang efisien. Ia juga menggambarkan kota-kota besar seperti Hanbalik, yang sekarang kota Beijing, yang penuh dengan pasar, taman, dan istana megah. Dalam catatan Marco, kekayaan dan kehebatan kekaisaran Mongol tampak seperti dunia lain dibandingkan Eropa abad pertengahan yang gelap dan penuh konflik. Ia menggambarkan Kublai Khan bukan hanya sebagai penguasa yang kuat, tapi juga sebagai sosok yang memelihara stabilitas, mendorong perdagangan, dan mendukung perkembangan seni serta budaya. Marco tidak hanya menuliskan pemandangan indah, ia mencatat budaya dan kebiasaan rakyat yang ditemuinya, cara berpakaian, makanan khas, teknik bertani, hingga ritual keagamaan. Ia menulis tentang kertas uang, teknologi yang membuatnya takjub, karena di Eropa saat itu belum dikenal. Ia mengamati cara orang Cina membuat garam dari air laut, mencatat penggunaan batu bara, dan memperhatikan keberadaan kota pelabuhan besar seperti Guangzhou dan Hangzhou yang dipenuhi kapal dagang asing. Marco juga mencatat tentang pasukan Mongol yang disiplin, peralatan militer, serta cara mereka mengendalikan wilayah kekuasaan yang luas. Ia menekankan betapa pentingnya sistem komunikasi dan pengawasan di jalur pos kekaisaran, yang memungkinkan kabar dari ujung ke ujung kekaisaran tersampaikan dalam waktu cepat. Catatan Marco menjadi jendela pertama bagi orang Eropa untuk melihat dan memahami Asia, meskipun banyak yang menganggap ceritanya terlalu fantastis. Namun,
banyak fakta yang belakangan dikonfirmasi oleh penjelajah lain dan penelitian modern, bahwa catatannya, meski penuh warna dramatis, sebagian besar berdasarkan pengalaman nyata. Setelah lebih dari 17 tahun mengabdi di Kekaisaran Mongol, Marco Polo bersama ayah dan pamannya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Venesia. Tahun itu diperkirakan sekitar tahun 1292 atau 1295 waktu yang lama sejak mereka pertama kali meninggalkan kampung halaman. Namun, keputusan untuk pulang bukan semata-mata kehendak mereka. Kublai Khan yang sudah tua mulai kehilangan cengkeramannya atas kekaisaran, dan situasi politik di Asia perlahan menjadi tidak stabil. Perjalanan pulang mereka bukan lewat daratan, melainkan melalui jalur laut yang terkenal berbahaya. Rombongan Polo berangkat dari pelabuhan Quanzhou, menumpang kapal besar milik kerajaan. Jalur yang mereka lalui menyeberangi Laut Cina Selatan, mengitari pesisir Asia Tenggara, melewati Selat Malaka, menuju Samudera Hindia, dan akhirnya ke Hormuz di Persia. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 tahun, melewati badai, ancaman perompak, dan wabah penyakit. Banyak anggota rombongan meninggal di perjalanan. Dari sekitar 600 orang yang berangkat, hanya segelintir yang selamat, termasuk keluarga Polo. Setelah mencapai Persia, mereka melanjutkan perjalanan darat kembali ke Venesia. Ketika akhirnya tiba di tanah kelahiran mereka sekitar tahun 1295, Marco sudah bukan lagi remaja 17 tahun yang berangkat dulu, melainkan seorang pria berusia hampir 40 tahun, membawa kisah-kisah luar biasa dari timur. Namun, kepulangan Marco ke Venesia bukan berarti hidupnya langsung kembali tenang. Saat itu, Venesia terlibat perang melawan Genoa, saingan dagang utama mereka. Marco, yang saat itu menjadi saudagar dan kapten kapal, ditangkap oleh pasukan Genoa pada tahun 1298, dalam pertempuran Curzola. Ia dipenjara di Genoa, di mana takdirnya berubah. Di penjara inilah Marco bertemu dengan Rustichello da Pisa, seorang penulis dari Italia. Rustichello dikenal karena menulis cerita-cerita kepahlawanan. Mereka berdua menjadi teman akrab, dan Marco menceritakan semua pengalaman perjalanannya selama 24 tahun, dari Venesia ke Istana Kublai Khan, dan segala pengamatan yang ia catat. Rustichello menuliskan kisah-kisah ini ke dalam bahasa Prancis lama, karena waktu itu bahasa literasi utama di Eropa. Hasilnya adalah buku legendaris berjudul Il Miliwan, yang dikenal juga sebagai The Travels of Marco Polo. Buku ini bukan sekadar catatan perjalanan, tetapi gambaran rincian mengenai dunia timur yang belum pernah dikenal oleh orang Eropa. Dalam Il Miliwan, Marco Polo menggambarkan keajaiban Kekaisaran Mongol, mulai dari kota-kota besar seperti Han Balik dan Hangzhou, yang digambarkan sebagai kota terbesar dan terkaya di dunia pada saat itu. Ia menulis tentang sistem pos Kekaisaran Mongol yang teratur dengan pos-pos perhentian dan kuda segar, mirip sistem kurir modern. Marco juga menulis tentang kertas uang, yang pada saat itu belum dikenal di Eropa. Ia menjelaskan bagaimana pemerintahan Mongol menggunakan uang kertas sebagai alat tukar resmi, sistem yang sangat canggih dibandingkan sistem koin logam di Eropa. Ia mencatat penggunaan batu bara sebagai bahan bakar, pengolahan garam, sistem irigasi, dan kekayaan rempah-rempah di pelabuhan-pelabuhan Asia. Yang membuat buku ini penting bukan hanya kisahnya yang menakjubkan, tetapi sudut pandangnya sebagai saksi mata. Orang-orang Eropa yang membacanya terpesona oleh deskripsi timur yang eksotis, yang berbeda total dari Eropa abad pertengahan yang suram. Buku ini menginspirasi penjelajah lain, termasuk Christopher Columbus, yang membaca salinan Il Miliwan dan tergerak untuk menjelajahi dunia. Meski begitu, catatan Marco Polo tidak lepas dari kontroversi. Banyak sejarawan modern mempertanyakan, apakah Marco Polo benar-benar pergi sejauh yang ia klaim? Salah satu kritik utama adalah bahwa catatan Marco tidak menyebutkan tembok besar Cina, salah satu simbol besar peradaban Cina. Juga, beberapa menduga Marco tidak mengunjungi semua tempat yang ia tuliskan, melainkan mendengar cerita dari pedagang lain. Namun, argumen ini ditepis oleh sejarawan yang menunjukkan bahwa tembok besar seperti yang kita lihat sekarang dibangun jauh setelah era Kublai Khan, dan bahwa Marco mencatat banyak hal yang terbukti akurat, misalnya tentang uang kertas, sistem pos, dan kota pelabuhan seperti Quanzhou. Beberapa bukti arkeologis mendukung catatan Marco, penemuan rute perdagangan, pelabuhan kuno, dan catatan Cina yang menyebutkan keberadaan duta asing di Istana Kublai Khan.
Meski tidak semua rincian Marco dapat diverifikasi, sebagian besar catatannya dianggap berdasarkan pengalaman nyata. Warisan Marco Polo bukan hanya sekadar buku catatan perjalanan. Il Miliwan menjadi salah satu karya yang membuka mata Eropa terhadap luasnya dunia. Buku ini menjadi inspirasi bagi generasi penjelajah, mendorong eksplorasi samudera, dan pada akhirnya memicu era penemuan besar. Marco Polo menghubungkan dua dunia yang terpisah, Eropa yang terkungkung dan Asia yang berkembang pesat. Ia membawa pengetahuan, ide-ide baru, dan rasa ingin tahu yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, navigasi, dan perdagangan global. Bahkan hingga hari ini, nama Marco Polo tetap dikenang, baik sebagai penjelajah maupun simbol keberanian untuk menjelajah dunia.